Halo, perkenalkan saya nama Aib Saifullah, biasanya dipanggil Jalu. Saya di sini sudah 10 tahun, jalan 11 sekarang, di bagian interior biasanya, kayak plafon, partisi dan lain sebagainya. Begitu pas Pak Aris bilang, ini hari Sabtu mau dipakai, kira-kira beres nggak? Saya mikir ulang, eh, saya bilang kalau memang cuma tambahan aja beres lah, seperti ngecat itu kan nggak ada istilahnya, nggak ada bikinan cuma ngecat aja. Saya bilang beres, sama pasang pelapon juga, dan alhamdulillah pas waktunya beres juga meskipun kalang kabut. Kalau untuk pekerjaan, sistem kerja itu menurut saya banyak sekali yang berubah. Yang pertama, mungkin dari Pak Aris sendiri kadang-kadang suka kepengen dadakan gitu, misalkan seperti lu bikin ini. Eh, saya kan otomatis kan lagi kerja ngerjain apa gitu, tiba-tiba lu bisa kesini bikin ini sekarang. Nah itu harus benar-benar langsung dikerjain, dan pola pikir yang harus dirubah gitu menurut saya. Ya kalau yang saya pribadi, terus terang kalau awalnya sih repot memang, tapi karena kita saya sudah memahami eh, keinginannya Pak Aris ini. Misalkan Pak Aris bilang lu bikin ini, meskipun nggak dikasih gambar detail dan sebagainya, saya sudah memahami keinginannya seperti apa gitu. Meskipun pada akhirnya banyak yang belum selesai karena memang suka dikasih kerjaan yang baru lagi gitu. Ya, tapi kalau kita sudah kita sudah mulai rada beres atau udah ada yang beres, nah kita balik lagi ke pekerjaan awal. Termasuk di Sky ini, baru jalan 70%, tiba-tiba pindah ke workshop yang di Boboto itu. Kan otomatis tinggal hampir beberapa bulan kerja di workshop udah beres, balik lagi ke sini. Jadi seperti itu. Bagi saya, untuk yang pertanyaan pertama, yang kenapa masih betah di sini gitu. Saya sebagai orang lapangan mau kemana lagi gitu. Saya yang pertama di sini mulai dari nol, misalkan sudah kenal sama Pak Aris dan tim yang lain, meskipun timnya baru-baru gitu. Kalau saya misalkan sampai keluar dari sini, otomatis saya harus mulai lagi dari nol, dari perkenalan, dari segi pekerjaan, dari lingkungan. Itu saya nggak mau, udah capek. Menurut saya buat apa gitu. Nah itu yang membuat saya bisa bertahan sampai sekarang. Dan apa ya, pokoknya mantep lah bertahan itu di sini, karena kita nggak pernah kerja itu nggak pernah selesai, nggak pernah habis lah, jadi selalu ada. Kalau kita udah mau selesai, tiba-tiba Pak Aris bilang bikin ini, otomatis nambah kerjaan, jadi semakin banyak pekerjaan, semakin banyak tantangan buat saya pribadi untuk orang lapangan gitu. Halo, aku Meme atau uh, Agustin. Terus aku sekarang di Epistem, dulu masuk di sini di Oktober 2017. Jadi udah 8 tahunan sih di sini. Jalan 9. Dulu waktu awal itu, malah waktu awal banget hari pertama masuk itu kita ada perkenalan biasa ke tim. Terus kita ada kayak unjuk bakat. Kalau sekarang tuh lagi udah nggak ada tuh unjuk bakat kayak gitu. Kalau dulu ada kayak kalian bisa nyanyi atau mau akrobat silahkan, main gitar silahkan, kalau gitu dulu gitu. Terus kalau misalnya terkait kerjaan, kalau misalnya dulu itu kita ada, kalau secara RAW ya, kita ada 3 divisi. Jadi yang pertama ada divisi desain atau konsep, terus kalau sekarang Sofia. Terus yang kedua itu ada build, atau sekarang nggak terpisah lagi. Ada kayak teknik dan fonesis. Terus yang ketiga itu ada berarti cuma dua sih sebenarnya. Kalau kemarin konsep dan juga build gitu. Kayak kalau di sini itu menurutku bekerja itu mungkin karena terbiasa di studio ya. Jadi kayak kerja yang nggak terlalu strict. Maksudnya kayak kan kalau kita di sini sistem studio jadi lebih fleksibel. Masuk ya kita jam 9 gitu, terus atau lebih fleksibel.
terus pulangnya juga kayak gitu. Nah menurut aku itu lebih nyaman sih kalau di aku ya. Kalau aku nyaman bekerja seperti itu dengan jadwal yang fleksibel dan sebagainya. Cuman karena sekarang udah di tim strategik dulu di Pronesis itu aku lebih nyaman ngikutin jam kerja tukang gitu. Jadi kayak kalau tim kita kan kerja dari jam 7 tuh mulai beres-beres, jam 8 aktif kerja. Terus tim tukang jam 4 atau setengah 5 udah selesai beres-beres kayak gitu. Nah, aku lebih nyaman ikutin kayak gitu sih. Makanya biasanya aku datang lebih pagi kayak gitu. Terus kalau untuk having fun, kalau kita di sini biasanya nyanyi-nyanyi, kadang kita ada mini konser sendiri kayak gitu. Itu sih. Nah, dan enaknya di sini kita bisa dapat dua-duanya karena kita kerja kayak studio culture-nya gitu sih. Eh, Sebenarnya kalau kayak aku ngerasa nggak terlalu beda jauh antara yang dulu sama sekarang. Perpaduan antara disiplin kerja, jam waktu kerja sama having fun-nya. Kita pasti kayak jam 9 atau setengah 10 gitu udah masuk. Kita bakal kerja itu sampai jam 12 ya, makan siang apa segala macam. Terus jam 1 atau 1 lewat dikit kita mulai lanjut lagi. Nah, biasanya kita ada having fun gitu sekitar jam 4 atau jam 5. Misalnya anak-anak kadang ke warung atau istirahat kayak gitu. Terus sampai jam makan siang, sampai jam makan malam, selesai makan malam itu baru lanjut kerja lagi. Nah, itu biasanya nggak tahu kenapa dari dulu sampai sekarang produktifnya itu pasti malam gitu. Malam-malam itu mereka lebih produktif, cenderung lebih serius waktu kerjanya ketimbang siang sih. Jadi kalau dibilang chaos ya ada chaosnya waktu jam sore sih menurutku. Itu. Kalau dulu tuh kayak kalau misalnya untuk yang kemarin waktu ketemu pasti kita nostalgia. Ada beberapa yang kangen banget kayak, oh dulu kita di sini kayak gini ya gitu. Kita nostalgia dulu kayak gini-gini. Terus ada yang kangen gitu, RAW ternyata udah berubah dan kayak mereka juga hafal gitu perubahannya Kak Arich untuk RAW itu atau Guha ini itu tiap libur mereka hafal tuh, tiap libur tuh pasti berubah, pasti ada berubah itu udah culture dari dulu. Terus nggak masuk aja seminggu, udah pasti ada yang berubah. Itu mereka kemarin juga bahas kayak gitu. Terus perubahannya kayak dulu tuh kita belajar bareng di sini. Terus ternyata udah ada yang bisa bikin studio sendiri. Seneng banget kayak banyak gitu loh yang mereka bisa dapat dari ketika mereka di sini dan mereka terapkan di studio mereka ataupun di tempat mereka yang baru. Itu seneng banget sih. Perkenalkan, nama saya Andrian Syah Muhammad Ramadan, biasa dipanggil Rian. Di sini saya posisinya sebagai tim leader Sofia. Saya merasa diselamatkan sih. Kalau ditanya diselamatkan tuh mesti apa ya? Jujur saya dulu orangnya bukan tipe yang confident buat di depan orang banyak ataupun mungkin buat mingle dengan stranger atau orang-orang gimana. Tapi dari awal hari pertama saya masuk di sini, di kakak-kakak yang waktu pas zaman saya, itu saya udah kayak berasa dipeluk. Kayak tiba-tiba saya disamperin ke kamar, diajak ngobrol. Bahkan belum mulai kerja itu baru-baru naruh koper gitu. Jadi menurut saya sangat-sangat apa ya, nggak bisa ngomong itu kekeluargaan ya, karena itu biasa banget. Tapi biasanya lebih ke kayak sangat-sangat care lah mungkin bahasanya. Bukan kayak orang stranger yang datang ya udah, tapi lu tuh bisa sampai dituntun kayak baru lahir sampai lu dibawain strollingnya dan sebagainya gitulah mungkin ya bahasanya. Oh, sekarang masih sama apa enggak? Kalau jujur menurut saya masih. Walaupun ngerasanya sekarang lebih kepecah dengan beberapa divisi, nggak segabung dulu, tapi momen-momen kebersamaannya masih kerasa ketika kita di posisi yang lagi kumpul bareng, either dalam makan, kayak terus juga mungkin pas lagi ada acara bareng. Mungkin sikap-sikap atau impresi-impresi kekonyolan zaman-zaman dulu tuh selalu hadir sih, nggak pernah sekaku itu ya kalau saya ingat. Even misalnya saya yang tipenya kaku, ketika ada mereka tuh entah kenapa tuh kebawa pengen cair aja gitu. Karena memang bawaan dari mereka itu tadi yang kata saya bilang, lebih dari kayak keluarga, bawaannya tuh kayak bisa diacak-acak lah gitu. Jadi masih ada jawabannya kalau ditanya gitu. Cara penjelasannya mungkin karena kita berusaha mengamankan project yang pertama kali kita tarik garis sampai ke titik. Jadi mungkin definisi kerja di sini kita harus bisa memposisikan diri bagaimana caranya, apapun itu caranya, bentuknya seperti apa. Tapi dari apa yang sudah kita servis ke klien dari awal, dari penarikan garis awal sampai titik itu bisa ke deliver dengan sangat-sangat
smooth mungkin ya. Mungkin dibilang smooth pasti nggak mungkin sih, tapi setidaknya owner bisa merasakan puas dan memang servisnya tuh nyampe gitu. Karena kita kan juga profesi ya, yang kalau secara pekerjaan kalau dilihat produknya memang banyak gambar dan sebagainya, tapi along the way juga sebenarnya juga kita harus bikin owner itu juga merasa service apa yang kita kasih itu juga nyampe dan puas gitu. Mungkin itu. Terus kalau definisi having fun itu kayaknya bakal beda-beda tiap orang. Tapi kalau saya, selama saya merasa tidak di posisi yang, aduh jadi bingung. Kalau having fun itu, soalnya banyak banget hal dan cara yang bisa dibilang itu having fun. Salah satunya kan mungkin tadi sesimpel kayak lu udah bisa ketawa, menurut saya itu udah having fun. Karena momentum lu bisa ketawa itu pasti bisa jadi nggak datang lagi di ketawa yang itu. Karena lawakannya mungkin udah nggak lucu ketika itu udah lewat. Jadi ketika along the way proses selama bekerja dan juga having fun di sini, saya ngerasa bentuknya itu mungkin tidak didefinisikan sebagai suatu produk atau kegiatan kalau gue having fun. Tapi along the way selalu merasa having fun, ditanya kayak gitu nggak juga. Tapi pasti ada momen di mana momen itu tuh jadi having fun. Mau lagi ketika lagi peak banget, tiba-tiba ada aja yang lucu ketawa, jadinya cair. Terus ada juga momen mungkin lagi ketawa-ketawa banget, sampai lupa nggak ngerjain project gitu, itu juga ada gitu. Jadi saking menurut saya di sini tuh sangat-sangat organik. Jadi bentuk having fun-nya itu sesimpel kayak lu bisa ketawa sedikit aja di sini, ngeluarin senyum termanis lu lah gitu, main bahasanya itu udah, menurut saya itu udah having fun. Tinggal sisanya tergantung kita punya ketertarikan ya, misalkan suka makan mungkin jadi having fun lagi gitu kan. Sesimpel kalau misalnya ngegabungin antara having fun sama project, lu ke lapangan sebenarnya kan juga butuh effort dan sebagainya, tapi abis itu kan lu having fun bisa makan di luar gitu, nggak harus di kantor misal, simpel kayak gitu. Jadi bentuk-bentuk itu kadang kita sendiri yang mendefinisikan ya, lu having fun-nya mau kayak gimana dan lu punya ekspektasi apa tentang having fun itu sih sebenarnya. Dulu pas masuk 2-3 tahun yang lalu kurang lebih, timnya belum sejelas sekarang. Jadi lebih satu orang mungkin lebih banyak job desk-nya lah, lebih belajar banyak juga mungkin ya jatuhnya. Dulu itu kerja bisa konseptual, bisa detailing juga, sampai ngurus lapangan tuh juga. Jadi mungkin kalau sekarang ngerasanya udah lebih ada pengelompokan lah, maksudnya secara tim ada dibagi dari Karits, mungkin ngebaca juga per individu itu minat dan ekspertisnya di mana. Jadi secara pekerjaan itu lebih spesifik ke tim masing-masing gitu sih. Pekerjaan ya, bekerja itu mungkin eh, memenuhi apa ya, tuntutan, kan kita bekerja di studio arsitek lah ya, jadi mungkin memenuhi tuntutan kebutuhan project. Eh, ada tiap masa atau tiap minggu mungkin ada target gitu, apa yang dikerjain, apa to do listnya apa, dan kita bisa memenuhinya lah gitu. Mungkin kalau having fun lebih ke eh, bisa happy, bisa bercanda sama tim, mungkin anggota tim lain gitu. Atau having fun lebih ke, menurutku ya, lebih ke mungkin menjalani hobi, bisa ngomong eh, bebas lah sama rekan kerja. Nah kalau di sini mungkin aku sih ngerasanya lumayan berjalan lah, dua-duanya seimbang. Bisa kerja bareng tim, bisa memenuhi target, tapi bisa juga bercanda-bercanda lah gitu. Perbedaan yang kurasain ya mungkin pas pertama itu belum ada kayak, belum terlalu clear lah. Pekerjaan mungkin clear, tapi secara load masing-masing individu itu lebih kemana. Kalau sekarang itu jauh lebih jelas secara pengelompokan. Jadi kan ada pembagian tim-tim, ada Sofia, Tekne, Pronesis, Epistem. Itu pembagian load kerjanya lebih jelas. Terus mungkin perkembangan yang kurasain dari open house kemarin tuh pasti lebih ke bangunannya yang masih gua itu yang kurasain dari dulu sampai sekarang itu nggak pernah uh, selesai lah gitu. Jadi mungkin dari Karitsnya juga kan perlu explore, mungkin latihan para craftsman-nya juga itu merasakan perbedaan dan perkembangannya itu baik lah. Maksudnya Guha selalu berkembang, tim-timnya juga berkembang.
Halo, aku Khairunisa atau biasa dipanggil Chai kalau di sini. Sekarang aku udah menuju 3 tahun di RAW. Di 2 bulan pertama aku join tim Sofia, which is timnya Karian. Tapi setelah itu sampai sekarang aku ada di tim Epistem. Walaupun dulu belum ada nama timnya atau apa ya, cuman udah di tim yang ngerjain project-project komersil. Pertama kali masuk sini, jujur itu masih bingung banget sih, kayak ngelihat orang-orang bekerja dengan apa ya, sangat sibuk dan sangat cepat, terus melihat orang-orang berkoordinasi satu sama lain, mau secara internal maupun eksternal, itu yang bikin aku sendiri bertanya-tanya tentang apakah memang pekerjaan yang akan dilakukan di sini itu akan sedetail ini dan akan secepat ini. Jadi waktu pertama kali masuk memang banyak sekali asumsi-asumsi yang aku bangun dan aku pertanyakan untuk diriku sendiri, tapi kemudian dengan apa ya, banyak ngobrol dengan teman-teman waktu jam istirahat, itu juga bantu aku untuk mulai pelan-pelan mengenal sistem yang ada di RAW dan bagaimana semua orang itu bekerja dan bergerak di Guha ini gitu. Menurut aku definisi bekerja itu sebenarnya apa ya, proses di mana kita bisa membantu orang lain sih, orang lain walaupun sedikit ataupun banyak gitu. Kalau menurut aku having fun itu adalah menghabiskan waktu dengan sebaik mungkin dan sebermanfaat mungkin. Jadi apa ya, walaupun kita kesannya ngobrol atau sharing sama teman, nggak sekedar ngobrol doang atau chit-chat doang, tapi ada manfaat yang bisa kita ambil dari obrolan yang kita punya gitu, obrolan kita bagikan ke orang lain, atau sekedar obrolan kita mungkin bisa setidaknya berdampak walaupun sedikit ya ke teman-teman yang kita ajak ngobrol gitu. Udah mulai ke arah sana sih, udah mulai ke arah di mana keseimbangan antara bekerja dan having fun itu terjadi di sini, terjalin. Jadi mungkin pada saat pertama kali aku masuk, karena aku anak baru juga ya, jadi kayak masih susah rasanya, tapi karena seiring berjalannya waktu dan udah mulai cair juga lingkungan yang ada di sini, bekerja dan having fun benar-benar apa ya, bisa dibilang core yang kita punya juga di sini gitu. Jadi apa yang salah satu yang bikin aku betah kerja di RAW adalah kemampuan kita untuk bisa having fun di sela-sela pekerjaan yang serius gitu. Dan kemampuan teman-teman yang juga bisa apa ya, kalau lagi keadaan serius kita serius, dan kalau kita benar-benar bisa having fun dan saling bercanda, itu sangat-sangat melebur gitu. Jadi aku benar-benar bersyukur sih sama lingkungan yang ada di sekitarku saat ini. Yang aku lihat dari Guha yang sekarang apa ya, benar-benar diversity-nya sih. Sesuatu yang terus bertumbuh dan mungkin nggak akan pernah punya akhir, karena akan selalu ada eksplorasi yang terjadi di sini. Itu yang bikin kita juga semangat dan selalu menantikan apalagi nih yang baru gitu. Apa ya yang mungkin kita bisa dapatkan minggu depan, pengalaman apalagi nih yang dari Karis coba buat untuk apa ya, provide kita macam-macam aktivitas biar kita nggak bosan di sini. Jadi itu sih yang aku bisa lihat, dan dari perubahan-perubahan yang banyak dan nggak cuman banyak tapi juga unik, bikin aku tuh makin belajar untuk menerima juga sih berbagai macam perbedaan yang ada, dan untuk bisa toleransi terhadap perubahan-perubahan, mulai dari perubahan yang kecil maupun besar. Karena sebelum kerja di sini, aku adalah orang yang mungkin mungkin akan sedikit kaget gitu kalau ada perubahan kecil. Jadi karena perubahan itu adalah hal normal di sini, jadi I'm getting used to it, dan aku ngerasa kalau perubahan itu nggak ada salahnya juga, nggak ada buruknya kalau misalkan kita memang melihatnya tuh di perspektif yang lebih luas gitu. Jadi aku bersyukur sih, aku berterima kasih banyak dengan perubahan-perubahan yang ada, dan aku harap semoga semua perubahan-perubahannya juga bisa membawa kebaikan sih, bukan cuma aku tapi juga buat teman-teman yang tinggal di Guha dan beraktivitas di sekitar Guha gitu. Nama panjang saya Muhammad Nur Zikri Radian, bisa dipanggil Zikri. Saya di sini salah satu associate designer di tim Sophia. Saya udah ini untuk tahun kerja ini sudah hampir tahun ketiga, ini hampir 2 tahun mendekati 3 tahun. Dan saya pertama kali masuk di RAW itu sebagai internship. Itu tahun 2022. Dan mungkin salah satu yang berkesan saya waktu awal masuk sampai sekarang ini, walaupun itu kan saya sudah hampir 3 tahun kerja di sini, itu dari awal saya masuk, saya jadi saksi orang-orang pada bergantian. Jadi keluar masuk
orang-orang, dan saya juga jadi kayak saksi di situ. Dan saya takjub ada, walaupun orang bergantian masuk keluar, tapi ada salah satu yang yang nggak pernah berubah. Salah satu, nggak tahu, ada souls yang walaupun orang masuk pergi tetap aku ngerasa hal yang sama, dan entah apapun itu, tapi ditanam dari Karis, yang ditanamkan ke setiap orang yang masuk sini, dan itu nggak tahu, saya merasanya dari awal masuk saya sini saya selalu sama ya. Yaitu mungkin sama-sama cinta pada arsitektur ya, mungkin ya. Mungkin itu yang buat saya ngelihat orang lalu lalang, tapi saya merasakan hal yang sama. Mungkin itu sih yang paling berkesan. Ya, uniknya di sini adalah kerja dan having fun itu menurutku salah satu koin-koin yang saling berkebalikan gitu. Jadi dia memang beda banget dimensinya, tapi itu masih jadi satu kesatuan menurutku ya. Jadi itu yang menurutku agak lucu, tapi itu yang melekat. Dari setelah mungkin ya pengalaman saya 3 tahun ini, saya menemukan definisi kerja itu dia sebagai mungkin profesionalitas yang menghasilkan produktivitas ya itu. Kalau kita bicara secara definisi. Tapi kalau kita bicara tentang having fun, menurutku adalah having fun setelah saya bekerja ini adalah mungkin katalisator ya, mungkin ya. Sebuah katalisator dalam sistem bekerja supaya kita lebih produktif. Karena saya mungkin punya teori. Ada berapa yang mengatakan kalau jadi bekerja itu adalah dalam sistem, mungkin saya perumpamaan dalam sebuah mobil ya. Bekerja itu adalah gasnya, dan having fun itu adalah remnya. Jadi emang kita bisa aja bekerja gas terus, tapi kita juga harus butuh rem, yaitu dengan having fun. Dan menurutku dengan proporsi, ada waktu yang menyebutkan kayak penelitian yang menyebutkan kayak proporsi kerja dan having fun tuh emang emang kerja tuh kita nggak bisa dalam kehidupan tuh ngegas terus, kita butuh rem, yaitu having fun. Dan kombinasi dua itu mungkin yang bisa membuat mobil itu stabil dan bisa sampai tujuan. Mungkin itu sih. Selamat sore semuanya. Mungkin perkenalkan, nama aku Ridwan Kamil Pakrangi. Biasa teman-teman di sini panggil aku Kamil, dan aku sudah sekitar 2,5 tahun di RAW. Menurutku definisi bekerja itu adalah menyelesaikan tanggung jawab kita mungkin ya. Kita dimanapun, mungkin bukan secara profesional juga ada beberapa hal yang menjadi tanggung jawab kita, dan definisi menyelesaikan hal itu adalah bekerja mungkin menurutku begitu. Dan mungkin kalau secara having fun, menurutku hal yang mungkin bisa dibilang having fun adalah hal yang bisa memberikan rasa bukan hanya senang atau happy ya, mungkin rasa kepuasan gitu ya, karena jadi mungkin kadang di beberapa hal di pekerjaan ya bisa juga tercipta hal-hal yang bisa membuat having fun begitu. Mungkin hal-hal yang bisa ngebantu aku cari hal yang having fun di sini tuh juga mungkin secara support ini kali lingkungan temannya ya. Jadi di sini aku juga sangat bersyukur gitu bisa dapat teman-teman dan lingkungan yang mungkin chemistry dan vibe-nya sama gitu. Dan di sini juga isinya orang-orang yang mungkin cari having fun ya, karena stres kali ya. ya jadi banyak kegiatan juga. Aku nemu banyak hal baru juga sama teman-teman di sini. Jadi kayak mulai lari atau juga kemarin bisa mungkin hobi aku juga bikin masak pizza dan lain-lainnya tuh juga muncul karena ya mungkin ada support dari teman-teman di sini juga ya. Jadi thank you, makasih juga buat teman-teman di sini. Apa yang bisa aku refleksikan dari perjalanan aku di sini ya mungkin balik tadi ya soal having fun juga sama pekerjaan. Kalau mungkin ya sebenarnya dua hal itu bisa berjalan berdampingan gitu. Kadang hal-hal yang mungkin kita pikir stres gitu ya, ternyata pas dipikir-pikir lagi lucu juga dulu ya pas ngelewatin. Mungkin itu juga mungkin beberapa hal yang jadi bikin bisa tenang gitu ya pas setelah ngelewatin beberapa masalah. Dan juga di sini teman-teman dan Karis juga selalu mengencourage kalau it's okay kalau ada misalnya salah gitu ya. Jadi mungkin dari aku sendiri juga jadi bisa merasa lebih tenang gitu ya kalau ya it's okay gitu kalau bikin mistake misalnya. Jadi ya mungkin itu yang aku syukuri di sini ya. Pertama ya tadi bisa lebih tenang gitu, menerima keadaan yang ada, dan juga ya bisa lebih gampang ketawa. Halo, kenalin nama aku Safira. Aku udah di sini selama 1,5 tahun dan sekarang sebenarnya udah pindah tim ya 1 kali. Dulu pernah sempat ada di tim Epistem dan sekarang pindah di tim Sophia. Dulu waktu cuman di Epistem tuh cuma 1 bulan, terus setelahnya sampai 1,5 tahun itu ada di Sophia gitu.
menurutku kerja di sini tuh energi orang-orangnya banyak banget ya, dari kakak-kakaknya juga kayak yang semangat terus gitu. Terus kalau misalnya dikasih sesuatu gitu juga cepat menyerap sesuatu hal. Anak-anaknya juga berkembang dengan sangat cepat gitu. Kalau dibanding dulu dengan sekarang, menurutku secara susunan tim aja udah beda ya. Jadi kayak misalnya aku dulu pernah dipindah tim, nah beberapa orang di sini tuh juga udah punya kemampuan adaptasi karena timnya itu juga terus dipindah-pindah dan juga anaknya tuh bakal growth sesuai dengan tim tersebut gitu. Kalau buat aku bekerja itu adalah tempat buat mengembangkan diri ya, cari pengalaman, terus tempat bertumbuh juga, tapi di sisi lain juga mengemban tanggung jawab buat menyelesaikan suatu hal gitu. Nah dari situ juga kita bakal belajar tuh gimana caranya berproses untuk menyelesaikan hal tersebut. Nah tapi kalau dari sisi bersenang-senang sebenarnya kalau dari aku sendiri, aku menikmati bekerja ya. Dan menurutku bekerja itu juga salah satu tempat having fun karena bisa ketemu orang-orang gitu. Karena aku sendiri kalau misalnya diem doang gitu, itu malah bikin pikiran nggak jelas kemana-mana. Lebih baik bekerja, ngeluarin sesuatu, punya output, atau punya proses, punya cerita lah. Seenggaknya bisa ngobrol sama orang juga itu udah nambah wawasan sendiri gitu sih. Jadi kalau buat having fun sendiri sebenarnya bekerja udah termasuk having fun juga ya. Kalau misalnya dalam ranah dapat pengalaman gitu-gitu. Kalau having fun-nya ya bersenang-senang tuh bisa dalam banyak hal, nggak cuman bermain-main tapi juga cukup ngobrol sama orang itu juga udah seru sih. Gitu sih. Halo semua, aku Timothy. Aku associate designer di RAW ini. Mungkin aku baru masuk sekitar 1,5 tahun lalu. Itu includes aku sempat internship dulu sebentar di RAW selama 4 bulan, baru tanda tangan kontrak sekitar awal tahun lalu. Jadi kurang lebih udah setahun lebih di sini. Awal-awal ngira RAW itu seperti apa, mungkin kebayangnya kayak biro-biro arsitek lain ya, kayak bentuknya modern, terus sleek gitu, elegan. Tapi di sini tuh lebih dalam lagi diulik arsitektur itu sebenarnya seperti apa gitu, lebih jujur lagi, lebih menyenangkan lagi arsitektur di sini karena kita pakai bahan-bahan yang jujur, yaitu kayak masih mentah gitu ya bahan ini, kemudian bisa kita olah jadi suatu hal yang lebih baru lagi gitu. Makanya impresi awal aku di sini ngelihat Guha, ngelihat karya-karya RAW yang lainnya tuh bener-bener impresif banget karena bisa mengolah berbagai macam banyaknya material itu dijadiin satu kesatuan arsitektur yang indah gitu. Oke, kalau pertanyaannya lebih ke kerja itu apa atau memaknai kerja itu seperti apa, sejujurnya aku juga baru bisa dibilang kerja mungkin sekitar 1 tahunan ini, dan sejujurnya aku juga nggak tahu dan nggak bisa fully menjelaskan kerja itu apa gitu karena aku juga pengalamannya masih baru banget masih sedikit banget, jadi mungkin aku bisa menjelaskan sedikit yang aku kira kerja itu seperti apa. Awalnya aku ngira kerja tuh it's all about being professional. Nggak ada tuh yang namanya hahaha kerja, yang penting masuk kerja, kita 9 to 5, jam istirahat ya baru boleh bercanda gitu. Kita benar-benar dituntut untuk melakukan sesuatu gitu, karena awalnya aku ngira kerja itu tuh sebuah nilai tukar yang bisa kita berikan gitu. Jadi aku punya value, aku bisa kasih sesuatu ke perusahaan bisa bayar gitu, sehingga aku bisa hidup gitu. Itu sangat kapitalistik gitu ya mindsetnya. Cuman belakangan ini semenjak di RAW memang aku diajarin jauh lebih banyak lagi terkait sebenarnya kerja itu apa gitu. Walaupun memang belum bisa didefinisiin juga sampai detik ini, tapi aku bisa mungkin menjelaskan sedikit. Selama aku kerja di sini tuh bekerja itu bisa lebih dari cuman natap layar laptop dan menghasilkan sesuatu gitu. Kita bisa benar-benar menjalin hubungan sama orang melalui kerja. Kita bisa belajar komunikasi dari kerja. Kita bisa belajar banyak banget hal, soft skill, hard skill, tergantung bidang kalian apa. Tapi dalam dunia arsitektur ini banyak banget. Dan aku juga bisa baru memahami relasi itu sangat penting dalam pekerjaan. Jadi belakangan ini pekerjaan banyak aku lebih memaknai dalam hal hubungan antar personal gitu. Jadi bekerja itu bisa lebih loh dari sekedar kamu produksi, tapi kita juga bisa menghasilkan sesuatu untuk diri kita sendiri ataupun bahkan melayani orang lain gitu. Oh ya, kalau having fun sebenarnya aku orangnya emang dasarnya suka bercanda. Jadi selama di RAW ini pas aku masuk awal-awal sih emang orang-orangnya bener-bener seru banget. Nggak ada tuh yang namanya berhenti ketawa, nggak ada yang hari tanpa ketawa sih sebenarnya. Jadi bener-bener happy banget sih kerja di sini, walaupun kita ada kerjaan load banyak, tapi karena kitanya orang-orangnya juga santai dan lingkungan kerjanya juga bener-bener permisif akan hal-hal yang heboh, hal-hal yang menyenangkan gitu, jadinya kita
bisa sangat enjoy. Jadi menurutku having fun itu bisa dari apapun juga di sekeliling kita, even sekecil kerja sambil nyemil aja tuh sebenarnya udah bahagia banget gitu. Jadi mungkin lebih banyak-banyak bersyukur sih ya kalau misalnya ada kebaikan kecil itu sebenarnya kalau kita maknai lebih besar bisa jadi kebahagiaan gitu. Jadi overall sih kalau kerja sama having fun bisa dijadiin satu bisa banget gitu. Dan buktinya RAW ini emang udah benar-benar bisa menjadi bukti nyata bahwa kerja having fun dengan load yang banyak tuh proven bisa menghasilkan sesuatu yang baik, nggak cuma buat kita tapi buat orang lain juga gitu. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Ken. Sekarang posisi saya di tim Sofia dan sudah 6 bulan di sini. Oke, pertama kali saya masuk di RAW itu waktu internship sekitar 1 tahun lebih yang lalu. Dan ketika awal masuk di sini, saya juga masuk di tim Sofia kebetulan. Dan sampai sekarang juga masih di tim Sofia, jadi emang belum berkesempatan untuk nyobain pengalaman di tim-tim yang lain. Tapi so far di tim Sofia yang saya rasakan ya kakak-kakaknya cukup welcoming dan posisinya dari 1 tahun yang lalu juga masih ada beberapa muka yang saya kenal di tim Sofia dan beberapa juga sudah pindah dan bahkan sudah nggak di RAW lagi. Cuman yang menjadi kesan pertama saya di sini mereka cukup welcoming dalam definisi maksud mereka bisa menerima pace kita kerja masing-masing gitu dari berbagai latar belakang berbeda, dari kampus yang berbeda, latar belakang knowledge yang berbeda juga. Cuman saya rasa di sini mereka cukup besar toleransinya terhadap pace yang kami bisa tawarkan sebagai intern maupun desainer gitu. Oke, sebenarnya kalau dipikirkan maksudnya bekerja sama having fun saya nggak pernah mikirin yang maksudnya definisinya apa. Cuman yang selama ini saya jalanin mereka berdua ya part of apa yang saya jalanin aja tiap hari gitu. Nggak ada waktu khusus di mana bekerja terasa seperti bekerja dan having fun harus terasa seperti having fun gitu. Kadang-kadang ada momennya di mana bekerja juga salah satu standpoint saya dalam having fun, tapi kadang-kadang juga having fun saya ya adalah bekerja gitu. Memang ada kolerasi di antara keduanya. Jadi ya mungkin buat saya ya mereka berdua cuman keseharian yang saya jalanin aja dan bagian dari apa yang saya lakukan untuk eksplorasi diri saya selama masih muda ini juga gitu. Halo, perkenalkan nama saya Edo. Saya udah bekerja di sini kurang lebih 4 sampai 5 bulan sebagai desainer di tim Sofia. Pertama kali masuk tuh pas internship tahun kedua saya kuliah. Itu tuh ada di tahun 2022. Itu saya internship di sini pas lagi libur. Nah, impresi saya pertama kali masuk ke sini tuh kayak beda dengan gimana ya? Nggak sesuai dengan ekspektasi yang saya bayangkan. Kayak kok nggak kayak kantoran gitu kan, kayak formal segala macam. Di sini tuh kayak hangat, welcoming semua, kakak-kakaknya juga baik, suka sharing gitu. Kalau dari dulu itu pasti selalu berubah ya, kayaknya selalu bertumbuh, selalu berkembang. Mungkin setiap minggu juga selalu ada perubahan selama internship maupun selama kerja. Yang membedakan mungkin kalau dari kerjaan itu kayaknya semakin solid sistemnya pekerjaannya, divisi-divisinya juga sekarang kan jadi semakin banyak. Dulu yang digabung dulu yang mungkin satu divisi bisa kayak 3 tim, sekarang dipecah lebih spesifik. Kalau menurut saya sih bekerja juga bagian dari hidup ya. Kita kalau nggak kerja ngapain gitu di hidup di ini. Kita ngebantu orang juga, kita kan kerja juga. Kalau having fun juga, definisi having fun menurut saya itu menikmati apa yang dikerjakan. Jadi bekerja dan having fun mungkin ada korelasinya satu sama lain ya. Kalau di studi ini kerja dan having fun itu bisa jadi satu dan juga kadang bisa fokus juga. Kadang-kala kita bekerja memang harus bekerja fokus untuk ngejar deadline, untuk memang lagi mau ngejar meeting, dan juga bekerja dan having fun juga bisa dijadiin satu. Mungkin kita lebih ke positioning diri aja, kapan kita harus bekerja dan having fun dan kapan kita harus bekerja. Lebih ke disiplin aja sih, tahu ini arahnya mau kemana gitu.